أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, hamdan wa thana'an laka ya Allah, salatu wa salaman laka ya Rasulullah, wa ala alika wa sahbika ya khaira khalqillah, wa ba'du. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Mari kita awali kajian kita pada siang hari ini dengan sama-sama membaca kalimatul basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jenis haram yang kedua yaitu haramun li ghairihi. Haram karena cara mengambilnya, haram karena perbuatannya. Ya, barangnya enggak haram, halal, suci, halalam thayyiban. Tapi cara mengambilnya dengan cara yang tidak halal, jadi haram, gitu. Nah, ini yang langsung kita masuk ke kajian ekonomi Islamnya. Jadi haramun li ghairihi ini, kalau di dalam ekonomi Islam itu semuanya ada 7 macam, Pak. Ada 7 transaksi, 7 akad yang mengandung haramun li ghairihi. Ini tolong diperhatikan betul, karena ini kalau kita salah paham yang 7 ini nanti kajian kesananya lebih susah lagi, lebih nggak ngerti. Dan saya berharap ini jamaah kita istiqomah ya setiap minggu, setiap hari Selasa ini, supaya ilmu kita ini nyambung lengkap. Karena saya nggak akan ngulang. Yang 7 ini dasar. Kesananya semua akad-akad yang lainnya itu nanti ada kaitannya dengan yang 7 ini. Yang pertama, haramun li ghairihi ini, tapi mungkin nggak selesai sekarang ya, karena ini panjang. Mungkin sekarang kita selesaikan 1 atau 2 dulu. Yang pertama yaitu yang disebut dengan tadlis. Apa, Pak? Tadlis ya. Tadlis itu artinya penipuan atau bohong atau nipu. Jadi transaksi yang di dalamnya terjadi kebohongan atau penipuan. Nah, definisi lebih lengkapnya, tadlis ini adalah ketika terjadi transaksi atau akad antara dua belah pihak yang salah satu pihak mengetahui informasi sementara pihak lain tidak mengetahui informasi. Nah, pihak yang memiliki informasi, memiliki pengetahuan informasi ini memanfaatkan ketidaktahuan pihak lain untuk mengambil keuntungan pribadi dengan jalan tadi menipu atau berbohong. Nah, saya ulangi. Tadi sini terjadi ketika ada transaksi atau akad antara kedua belah pihak, di mana salah satu pihak memiliki informasi ya tentang produk, tentang harga, tentang kondisi pasar lah ya, informasi tentang pasar. Nah, pihak lain tidak memiliki informasi. Ya, pihak lain tidak memiliki informasi. Nah, yang memiliki informasi ini memanfaatkan ketidaktahuan pihak lain ya untuk mengambil keuntungan pribadi. Nah, yang mengetahui informasi ini bisa berlaku sebagai penjual maupun sebagai pembeli. Yang jelas ketika dia memiliki informasi dan memanfaatkan informasi itu untuk menipu pihak lain yang tidak memiliki informasi, maka itulah yang disebut dengan tadlis, penipuan atau kebohongan atau kecurangan. Nah, di dalam fikih itu, di dalam fikih muamalah, tadlis ini terbagi 4, Pak. Ya, tadlis terbagi 4. Yang pertama, tadlis dalam hal kuantitas atau jumlah. Tadlis dalam hal kuantitas. Nah, kira-kira kita udah bisa meraba nih.
penipuan, ya, tadlis dalam hal kuantitas. Contohnya apa kira-kira? Apa? Kira-kira apa? Curang dalam hal timbangan, ya, atau mengurangi timbangan. Wailul lil mutaffifin. Ya, bukan hanya timbangan, termasuk ukuran. Timbangan kan bisa liter, ya, takaran, ya, timbangan, takaran, ukuran. Jual bensin, kalau dulu kan pakai timbangan literan gitu ya, itu biasa literannya diketok. Saya ingat banget waktu kecil tuh suruh sama aki saya itu suka suruh beli apa tuh, yang selain bensin, minyak tanah. Zaman dulu kan minyak tanah kita pakainya, ya. Minyak tanah itu saya perhatikan walaupun masih kecil, literannya itu bawahnya itu cekung gitu. Digetok gitu kan, jadi nggak cukup 1 liter itu ya. Kalau beli semua 1 liter nggak kerasa. Kalau beli kan biasa pakai dirigen 10 liter sekali beli, kan kerasa banget ya. Nggak nyampe, misalkan 1 liternya 1 ons nggak ada. Kalau 10 liter ya berarti ya hampir 1 liter nggak adanya gitu kan. Jadi hanya 9 liter itu kerasa banget. Itu tadlis dalam hal kuantitas. Nah, kalau beli kain misalnya, ya, itu kan kalau beli kain kita, penjualnya itu, toko kain itu, kalau ngukur tuh cepet banget, seret gitu ya. 5 meter misalkan kita beli 5 meter, itu nggak ada 30 detik gitu ya. Bahkan mungkin sekali seretnya gitu nggak ada 1 detik. Cepet banget, langsung dia gunting gitu kan, masukin ke plastik. Kita nggak ngerti itu cukup 1 meter apa enggak gitu. Ya kita sih teras aja kan, percaya udah ahli. Tapi pernah nggak misalkan kita sampai rumah terus kita ukur lagi? Itu biasanya ketemu tukang jahit. Begitu kita bawa tukang jahit, diukur lagi, kita bilang ini buat dua celana ya, atau 2 baju gitu kan. Misalkan beli 5 meter gitu. Pas diukur lagi, Pak nggak cukup itu 5 meter kata. Gitu. Itu sering terjadi Pak. Ya. Nah, itu namanya tadlis dalam hal kuantitas. Ya. Itu jelas haram. Ya. Dan saya kadang bingung ya. Itu kan orang-orang dengan melakukan itu berapa sih keuntungan yang mereka dapatkan gitu. Ya sepinter-pinternya dia nipu berapa gitu kan yang dia dapatkan dari nipu itu, nggak seberapa. Cuman kan hasil daripada nipu itu pertama yang jelas nggak berkah. Yang kedua dosa. Ya, wailul lil mutaffifin tadi ya. Tempatnya neraka wel, orang yang mengurangi timbangan, takaran, ukuran ya. Belum lagi kalau ketahuan tadi kehilangan kepercayaan pembeli. Belum lagi kalau ada yang berani mempidanakan. Padahal keuntungannya nggak seberapa. Makanya orang itu sebenarnya yang pintar untuk mencurang orang lain sebenarnya orang yang sangat bodoh. Karena dia hanya memikirkan yang sementara, sebentar, sedikit saja. Aqallu minal qalil. Dia sebenarnya kita tinggal ikutin aja gitu, apa kata Allah, apa perintah Allah, berkah, dan kita nggak perlu capek, nggak perlu banyak strategi sebenarnya. Kalau kita bisa jujur, bisa amanah, nggak perlu banyak strategi. Allah sendiri yang ngatur kita, ya, yang bikin strateginya langsung Allah. Kita tinggal jalanin, kan enak. Itu yang pertama, tadlis dalam hal kuantitas. Nah yang kedua, tadlis dalam hal kualitas. Kualitas ini berkaitan dengan ya keunggulan satu produk ya, keaslian satu produk. Yang paling gampang tadlis dalam hal kualitas ini yaitu ketika orang menjual barang yang sebenarnya palsu, terus dia bilang asli, ori. Nah,
barang KW dibilang ori gitu ya, KW-nya KW 3 lagi. Ya. Misalnya HP udah lama ganti casing gitu. Dijualnya ke orang yang nggak ngerti, oh ini baru ini ya. Padahal itu HP lama, HP jadul. Jual motor misalnya, udah pernah kebanjiran. Jual mobil udah pernah kebanjiran gitu, udah pernah turun mesin. Oh ini belum pernah bermasalah gitu, mulus ya, luarnya mulus tapi mesinnya sudah rusak. Nah, itu termasuk tadlis dalam hal kualitas, menipu dalam hal kualitas suatu barang, suatu produk. Nah ini kira-kira gimana Pak kalau kita jualan, perlukah kita langsung terangin, oh ini barangnya ada cacatnya gitu. Kalau Rasulullah kan begitu. Rasulullah itu makanya beliau diberi gelar Al-Amin, karena setiap kali bertransaksi ketika beliau berjualan sebelum menjadi nabi ya, sebelum diangkat nabi, beliau tuh saking jujurnya itu kepada setiap pembeli boleh mengatakan tadi, ini barang harganya dari sana sekian. Ya silahkan ibu bapak mau nawar berapa, berani gitu ya. Pedagang zaman sekarang berani nggak ada? Nggak ada. Terus kata Rasul, ini barang ada cacatnya di bagian sini ya. Nah kalau yang ini saya masih pernah menemukan ya, saya beli barang gitu kan, saya nggak ngeh kalau emang ada cacatnya. Tadi dia bilang, maaf Pak, saya sebenarnya nggak berani jual ini gitu kan, tapi kalau bapak mau nggak apa-apa ya, cuma ini emang ada cacatnya, tapi saya rekomendasikan bapak jangan beli yang ini gitu. Itu ada kan, masih ada yang seperti itu gitu. Tapi kalau soal harga tadi saya juga belum menemukan. Nah jadi pertanyaan tadi saya, apakah kita misalkan kita jualan nih sebagai pedagang, apakah kita harus menjelaskan semua kecacatan barang kita kepada pembeli atau tidak? Perlu nggak? Nah, harus. Ya sebenarnya secara hukum kita nggak wajib, kecuali kita ditanya gitu. Kecuali memang tadi, misalkan gini, ya barang ini memang kondisi dalamnya rusak, ya maka dari kita memang harus. Tapi kalau sudah pernah kita perbaiki, itu maksud saya sudah pernah kita, misalkan mobil udah pernah kebanjiran atau udah pernah turun mesin, terus kita sudah pernah perbaiki dan sudah kembali baik gitu ya mesinnya, maka kita nggak perlu sampaikan karena memang mesin sudah kembali baik. Kecuali ketika kita ditanya, maaf Pak, ini sudah pernah turun mesin belum? Sudah pernah, tapi sudah diservis, sudah diperbaiki. Servisnya di sini, nah, bila perlu begitu gitu kan. Kalau kita servis kan sudah ada bukti servisnya ini. Ya, buku servisnya kan ada gitu kalau yang masih lengkap. Saya kemarin jual mobil begitu. Ya, saya jual mobil buat beli tanah buat asrama santri yatim. Ya, penjualnya nanya gitu kan, ini udah pernah tabrakan belum? Saya bilang ya, emang udah pernah tabrakan gitu kan. Terus sudah saya servis, ini buku servisnya lengkap, laporannya ada di sini semua. Ya, alhamdulillah. Jadi pembelinya puas. Oh ya benar. Nah, dan memang servisnya kita di dealer resmi gitu ya. Alhamdulillah. Jadi kita saling win-win, saling memuaskan gitu ya. Jadi secara hukum sebenarnya kita nggak wajib, tapi untuk ihsannya kita perlu menerangkan ya bahwa memang barang ini ada cacatnya. Tapi kalau kita ditanya wajib menjawab dengan jujur. Ya, wajib menjawab dengan jujur. Nggak boleh kita menutupi. Tapi kalau nggak ditanya, kita tidak wajib memberitahu. Ya, sekiranya memang tidak akan madorot buat orang tersebut. Tapi kalau kira-kiranya madorot, ya wajib kita kasih tahu. Misalkan tadi kerusakannya belum diperbaiki, wajib kita kasih tahu. Tapi kalau sudah pernah kita perbaiki dan sudah oke, kita sudah pakai lagi misalkan kendaraan itu nggak ada masalah, kita nggak ngasih tahu. Nanti kan kalau misalkan kendaraan ada buku servisnya bisa ketahuan dari situ. Itu
Intinya yang kedua ini adalah bagaimana kita jujur dengan kondisi barang kita, baik ketika memang kita ditanya maupun ketika kita perlu menerangkan yang tadi dikhawatirkan akan terjadi madoroh. Yang pertama, yang kedua. Yang ketiga, tadlis dalam hal harga. Ya, tadlis dalam hal harga. Nah, tadlis dalam hal harga ini contohnya begini, Pak. Biasa kita yang keluar kota gitu ya, biasa keluar kota, kita suka mampir ya di restoran ataupun di warung makan. Kalau restoran kan harga standar, biasanya sudah ada bilnya. Ini yang masalah nih kadang-kadang warung nasi pinggir jalan. Begitu ngelihat plat nomornya luar kota, nah, pedagangnya mulai berpikir lain. Biasa satu porsi 20.000, ini dalam kota nih 40.000 lah satu porsi. Dan itu sering kejadian. Termasuk saya pernah jadi korbannya gitu ya. Menjadi korban. Ya. Waktu itu ke Cirebon kalau nggak saya. Ke Cirebon, terus mampir pinggir jalan, apa tuh? Pecel ayam begitu. Yang waktu itu harga di sini di Karawang itu masih 12.000. Ya, masih 12.000 harga standarnya. Saya makan berdua dengan driver, ya. Saya salahnya nggak nanya dulu berapa gitu ya. Ya, paling mahal ya 15.000 lah gitu kan. Nggak taunya saya mau ngasih uang untuk dua porsi itu 50.000, nggak dibalikin, cukup katanya. Begitu ayam itu kecil-kecil banget, setengahnya yang di Karawang ini. Nah, itu yang kayak begitu, itu namanya tadlis dalam harga. Jadi menggetok harga atau memberikan harga jauh di atas rata-rata kepada orang yang tidak biasa membeli barang tersebut atau orang yang tidak paham harga di situ, gitu ya. Tapi kalau emang harganya standar di situ segitu ya nggak masalah. Misalkan emang di situ harganya standarnya 25.000 gitu kan. Cuman itu masih dekat-dekat Karawang gitu, ya nggak jauh gitu kan. Kok sudah digetok seperti itu yang dan standarnya setahu saya dari sini ke Cirebon itu kan harga standar segitu gitu. Itu contoh. Atau barang-barang yang lain ya, bukan hanya makanan. Makanya gini, soal makan saya terus terang lebih respect ke restoran-restoran Amerika. Mereka jelas. Kalau dia restoran-restoran Amerika gitu kan kayak AW, KFC gitu, itu kita kan bayar dulu kan, bayar dulu baru kita makan. Tapi kalau yang tempat-tempat nasi ya, warung nasi ya, punya muslim ya kayak warteg, nasi padang, itu kita makan dulu, bayar dulu, makan dulu kan, selesai makan baru kita berhitung gitu kan. Nggak taunya yang biasa kita makan udah naik harganya, lo kok segini. Nah, lo kok segitu, bilang lo kok segini, itu berarti kita nggak ridho. Nah, ketika kita nggak ridho dengan harga, maka tidak halal yang kita makan dan tidak halal uang yang kita bayarkan kepada pedagang. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antaradhim minkum. Ketika tidak jadi ridho antara kedua belah pihak yang bertransaksi, jadi haram gitu. Makanya hati-hati. Ya. Kalau kita memang sudah biasa makan di situ nggak apa-apa. Tapi kalau kita nggak biasa makan di situ, sebaiknya minimal kita tanyakan dulu. Ini kalau saya makan seporsi ini berapa? Bukannya kita pelit, ya, bukannya kita hitung-hitungan. Justru itulah ajaran Islam. Semua harus jelas dari awal. Semua harus jelas dari awal, gitu. Ya, termasuk ini Pak nanti masalah misalnya kita mempekerjakan orang lain. Kita misalkan punya toko, kita punya ponakan nganggur udah nggak sekolah, kita bantu paman lah, bantu om yuk di toko. Itu harus jelas itu dari awal. Bantu itu apa maksudnya? Mempekerjakan atau bagaimana? Terus gajinya berapa? Ya, dia di toko itu gajinya berapa misalnya? Jangan karena saudara udahlah, ya gimana nanti aja. Nggak bisa kalau dalam ekonomi. Dalam masalah finansial ya, ini harus jelas. Kenapa? Karena urusannya halal haram Pak. Harus jelas dari awal. Makanya tidak boleh ini ya, tadlis dalam hal harga. Tuh.
termasuk nanti mempermainkan harga. Nanti ada babnya sendiri. Ya, bagaimana sebuah lembaga misalkan yang memiliki kekuatan monopoli. Yang keempat yaitu tadlis dalam hal waktu. Ya, tadlis dalam hal waktu. Waktu penyerahan. Apa maksudnya? Nah, contohnya gini. Ini menjelang lebaran nih biasanya. Menjelang lebaran, tukang jahit biasa terima banyak order kan. Nah, seminggu sebelum lebaran ini udah full. Order udah full. Bahkan kayaknya nih, sampai lebaran pun belum bisa dikerjain semua nih. Saking banyaknya order, banyaknya pesanan. Ujung-ujung datang, orang bawa bawahan. Pak, bisa nggak selesai 2 hari sebelum lebaran? Ini pakaiannya mau dipakai nanti lebaran. Karena takut kehilangan order, si tukang jahitnya bilang bisa katanya. Bisa. Padahal yang ada saja, yang sebelumnya dia nggak yakin bisa selesai sebelum lebaran. Apalagi karyawannya udah pada ngeluh, udah mau pulang kampung. Ya. Tapi dia bilang bisa. Nah, dia bilang bisa itu berarti apa? Nipu. Dia sebenarnya nggak bisa, dia nggak yakin, tapi demi mendapatkan keuntungan dibilang bisa. Nanti kan akan bikin kecewa. Pas 2 hari sebelum lebaran ternyata belum dikerjain sama sekali, kan bikin kecewa. Atau begini, misalnya kemarin nggak kesini. Nah, itu kan dosa. Jadi waktu penyerahan. Nggak boleh kita mengatakan sesuatu yang kita nggak yakin bisa melaksanakan pada waktu itu, terus kita kan bisa, walaupun pakai insya Allah. Ya, makanya jangan main-main pakai insya Allah juga gitu. Insya Allah bisa. Jadi insya Allah dijadikan sebagai apa? Alat untuk tadlis, untuk penipuan dalam soal waktu. Punten, kayak misalkan kita janji ketemu orang, Pak, atau kondangan lah gitu ya. Kita diundang orang, Pak bisa datang ya? Insya Allah bisa. Padahal kita yakin nggak bisa datang. Hari itu kita ada di luar kota, udah ada tugas. Tapi demi kita kalau bilang nggak bisa, kita nggak enak. Bilangnya apa? Insya Allah. Allah dijadikan alat untuk kebohongan kita. Dosa itu, Pak. Ya. Insya Allah itu kalau kita insya Allah itu sesuatu yang kita yakini kita bisa. Tuh. Ya. Ini banyak orang bilang insya Allah itu ketika dia nggak bisa. Dia bilang insya Allah. Itu dosa itu pakai nama Allah itu. Ya. Dosa besar itu, apalagi Allah yang dipakai gitu kan. Jadi insya Allah itu boleh kita katakan untuk ya membuat kita lebih termotivasi untuk memenuhi janji kalau kita sudah yakin kita bisa melaksanakan pada saat itu, pada waktu itu. Kalau kita nggak bisa, jangan pakai insya Allah. Maaf, saya nggak bisa, hari itu saya ada jadwal keluar kota. Begitu. Jadi jangan pakai insya Allah. Ya, itu tadlis. Janji ketemu orang udah nungguin ya, udah insya Allah soalnya orangnya, dah insya Allahnya dia. Nah, gitu ya, insya Allah jangan dikasih jadi. Dan ini sering, yang lebih lucu lagi ya, ada teman saya makanya ada teman saya tuh, ya, yang saya sampai hari ini kalau dia bilang di jalan saya nggak percaya gitu. Jadi kalau misalkan janjian sama saya gitu, ini teman pesantren, ya, kalau janjian itu di mana? Lagi di jalan. Bener lagi jalan dia, tapi di dalam rumahnya gitu. Ya, jalan dari kamar ke kamar mandi, lagi jalan bener dia gitu kan. Oh, itu kacau banget gitu kan. Lagi di jalan gitu. Padahal begitu cek sama istrinya, si Anu masih udah jalan, apaan gitu, baru bangun gitu. Oh, saya tahu dari istrinya gitu kan. Harusnya ini 10 menit nyampe kalau emang udah OTW gitu kan, udah di jalan, tahunya jalan ke kamar mandi dari kamar ke kamar mandi gitu. Nah, itu tadlis juga, itu penipuan gitu. Ya, kebohongan. Jadi itu diantara yang terlarang saat satu jenis transaksi terlarang yang mengandung tadlis, yaitu kebohongan atau penipuan ketika satu pihak memiliki informasi dan memanfaatkan ketidaktahuan pihak lain untuk mengambil keuntungan pribadi. Ya, saya kira ini dulu, nanti insya Allah nomor atau ya jenis-jenis transaksi terlarang berikutnya yang haramul lighairi kita lanjutkan di pertemuan. Kita akhirnya membaca kalimatul hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Doa kebaikan, subhanakallahumma bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.